Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada pertanyaan, apa hukumnya mengadakan kajian khusus bagi wanita, khusus bagi ibu-ibu, baik di masjid maupun di rumah? Kita memahami bahwasanya ilmu itu hak semua manusia. Termasuk diantaranya adalah ilmu agama. Sehingga siapapun punya hak untuk mempelajari ilmu agama tanpa memandang batas usia dan tanpa memandang jenis kelamin. Maka Islam tidak membatasi yang boleh belajar hanya laki-laki saja atau yang boleh mengenal hanya laki-laki saja. Sehingga tidak ada ilmu dalam Islam hanya boleh dipelajari oleh laki-laki saja. Sebagaimana tidak ada ilmu dalam Islam yang hanya boleh dipelajari oleh wanita saja. Maka ilmu tidak mengenal dikotomi, ini ilmu laki-laki, ini ilmu wanita. Memang ada ilmu yang hanya bisa diterapkan oleh wanita seperti ilmu masalah haid. Tapi lelaki juga dituntut untuk memahaminya. Sebagai seorang suami, dia harus tahu bagaimana fikih tentang haid agar nanti ketika terjadi masalah terkait haid yang dialami oleh istrinya, dia bisa menyampaikan penjelasan. Demikian pula ada ilmu yang itu berkaitan dengan tugas lelaki. Misalnya azan di masjid lelaki atau menjadi imam yang di masjid, di situ ada lelaki dan wanita. Maka lelaki lebih berkepentingan dengan ilmu ini meskipun bukan berarti wanita dilarang untuk mempelajarinya. Karena wanita juga bisa azan dalam lingkungan wanita dan bisa jadi imam dalam lingkungan wanita. Atau ilmu tentang wajibnya memberikan nafkah. Bagi suami berkewajiban memberikan nafkah bagi istrinya. Istri juga boleh untuk mempelajarinya. Prinsipnya semua ilmu agama berhak untuk diakses oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin. Nabi SAW mengatakan, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki dan perempuan. Selanjutnya, di zaman Nabi SAW, sebagian wanita datang kepada beliau dan meminta kepada beliau disediakan waktu khusus untuk kajian. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat, Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithik. Datang seorang wanita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, Ya Rasulullah, para lelaki mereka memborong hadis Anda. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Tolong tetapkan satu hari untuk kami. Na'tika fihi, nanti kami akan berkumpul di hari itu, tu'allimuna mimma 'allamakallah, dan Anda bisa mengajarkan kepada kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Anda. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, Ijtami'na fi yaumi kadha wa kadha, fi makani kadha wa kadha. Tolong nanti kalian berkumpul di hari ini, jam sekian di tempat ini. Kalian berkumpul di hari ini, waktu ini, di tempat ini. Beliau tetapkan sebuah waktu tertentu dan tempat tertentu. Fajtama'na, kemudian mereka pun berkumpul di waktu dan hari sebagaimana yang tadi ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Kemudian Allah mengajarkan kepada mereka, para wanita, ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau. Salah satu di antara cuplikan nasihat yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma minkunna imra'atun tuqaddimu baina yadayha min waladiha thalatha, illa kana laha hijaban minan nar." Apabila ada di antara kalian, wahai wanita, yang memiliki 3 anak meninggal mendahului kalian, illa kana laha hijaban minan nar, kecuali 3 anak itu akan menjadi hijab baginya dari neraka. Faqalat imra'atun,
Lalu ada salah satu wanita minhunna di antara mereka yang bertanya, "Ya Rasulullah, awithnain." Ya Rasulullah, bagaimana kalau dua yang meninggal? Qala fa'adat marratain. Kemudian wanita ini mengulangi pertanyaannya. Tsumma qal, kemudian Nabi SAW bersabda, wathnain, wathnain, wathnain. Dan yang meninggal dua anak, yang meninggal dua anak, yang meninggal dua anak. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW terkadang mengisi kajian khusus yang pesertanya adalah para ummahat, para ibu-ibu. Dan boleh tetapkan waktu tertentu, boleh tetapkan hari tertentu, dan tempat tertentu. Maka ini menunjukkan diperbolehkannya adanya kajian khusus bagi ummahat. Meskipun kalau ada ruang di depan di mana bagi laki-laki bisa bergabung, maka silahkan yang laki-laki juga ikut bergabung. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.